Pak Nurholis ini berarti sebenarnya sebagai pendamping kedua mempelai ya Pak Nurholis ya? Iya betul Mas. Bisa diceritakan ini Pak, mungkin barangkali pendengar juga ingin tahu ceritanya ya, karena sudah cukup viral sekali di TikTok, Instagram, YouTube, media sosial, Facebook yang lain sudah cukup viral bahkan di berbagai pemberitaan. Kok bisa-bisanya ini nikah beda dua agama bisa terjadi dan bahkan didampingi? Ini seperti apa Pak Nurholis? Ya memang bisa saja, karena sebetulnya fakta pernikahan beda agama di Indonesia itu bukan hal baru Mas. Itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka gitu ya. Nah memang fakta di lapangan itu banyak mereka pasangan yang berbeda agama itu ternyata ini bisa jatuh cinta dan kemudian ingin menikah gitu. Nah dalam pandangan kami menikah itu kan bagian dari hak sipil warga negara ya. Nah oleh karena itu ya harus mendapatkan pemenuhan. Nah sebetulnya kita masuknya dari situ kalau dalam konteks kelembagaan ya. Jadi advokasi pada pemenuhan hak sipil warga negara. Lalu yang kedua dari perspektif agama-agama memang itu dimungkinkan gitu. Karena sebelumnya tahun 2005-2010 saya dan teman-teman itu melakukan riset serius ya bekerjasama dengan Komnas HAM pada saat itu. Nah salah satu temuan kami itu adalah bahwa betul bahwa secara mainstream gitu ya di dalam agama apapun selalu kita akan dengar bahwa itu dilarang begitu. Tapi menariknya adalah di dalam agama-agama tersebut juga ada pandangan yang membolehkan. Nah termasuk juga di dalam Islam gitu ya. Di dalam Islam itu lebih kompleks lagi. Paling tidak itu ada 3 pandangan begitu. Ada yang melarang secara mutlak gitu. Jadi mau yang Muslim itu laki-lakinya atau perempuannya itu tidak boleh menikah dengan non-Muslim. Nah biasanya kelompok ini kan mengacu pada 2 ayat di dalam Al-Quran itu. Al-Baqarah ayat 221 lalu Al-Mumtahan ayat 10. Nah kemudian di luar itu juga ada pandangan yang membolehkan, tapi bersyarat gitu ya. Kalau yang Muslim laki-lakinya itu diperbolehkan, tidak sebaliknya. Lalu kemudian muncul juga pandangan yang ketiga yang membolehkan secara mutlak. Jadi berlaku bagi laki-laki Muslim maupun perempuan Muslim. Kalau ingin menikah dengan laki-laki beriman dari kalangan Alkitab itu juga diperbolehkan. Jadi sebetulnya di dalam agama apapun termasuk Islam pandangan yang melarang tidak ada pandangan tunggal gitu ya. Lalu ada pandangan yang membolehkan dan juga yang melarang. Nah kami dalam konteks hak asasi manusia, nah tentu pandangan yang membolehkan itu lebih kompatibel gitu ya. Karena dari sisi kemanusiaan saya kira itu jauh lebih humanis kalau pandangan yang membolehkan itu bisa kita realisasikan gitu. Nah itulah yang kemudian kita lakukan Mas. Jadi saya sudah memberikan konseling, advokasi dan juga fasilitasi itu sudah sejak dari akhir 2004. Lalu kemudian April 2005 itu sudah mulai ada yang menikah gitu ya. Sampai Sabtu kemarin yang di Semarang itu pasangan yang ke 1424. Nah, begitu ya. Di hari yang sama itu ada 2 pasangan yang menikah sebetulnya. Di Jakarta juga ada begitu. Yang udah kemarin saya dikirim ke Semarang, kemudian yang di Jakarta ditangani oleh tim lain. Jadi sudah benar 1425 Mas gitu. 1425 yang ditangani oleh Bapak dan tim ya? Betul, iya Mas. Sebenarnya sudah cukup banyak ya, tapi ini jadi viral karena diupload di media sosial TikTok ya, dan kemudian juga di Instagram begitu. Ya mungkin itu. Tapi soal upload itu sebetulnya bukan hal baru buat saya Mas, hampir setiap pekan lah. Atau katakanlah kalau dalam seminggu ada 2 pasangan atau 3 pasangan menikah, ya saya selalu upload begitu ya. Cuman saya juga ya agak kaget gitu, kenapa baru kemarin yang diviralkan. Mungkin nunggu genap dulu Pak, nunggu 1425 dulu kali ya. Ya mungkin gitu. Iya, bisa diceritakan sih Pak bagaimana kemudian proses pasti kan tidak mudah ya, karena orang tua punya keyakinan, kemudian juga orang tua mempelai pria atau wanita juga ada keyakinan yang lain, yang kemudian ini harus ada dialog yang cukup intens. Saya pengen tahu kemudian bagaimana Pak Nurholis dari mulai awal sampai kemudian ini bisa diterima oleh kedua belah pihak Pak. Ya, kalau dalam konteks pasangan yang kemarin itu, seingat saya mereka itu sudah kontak, komunikasi, bahkan juga ketemu ya bersama orang tua. Itu dari 2 tahun yang lalu, seingat saya begitu. Nah, lalu sepanjang 2 tahun itu tentu ada dinamika, ada diskusi di kedua keluarga mereka, hingga kemudian mungkin kira-kira 3-4 bulan yang lalu mereka kontak saya lagi, sudah memantapkan untuk menikah gitu. Nah itulah yang kemudian pernikahan dilakukan dengan 2 tata cara sekaligus itu Mas gitu. Jadi
pagi pemberkatan di gereja, setelah itu siang akad nikah di sebuah hotel itu. Gitu. Ya, bisa diceritakan Pak dinamika yang sempat terjadi apa saja Pak? Ya biasanya kan orang tua ini kan sebelumnya pasti biasanya mempertanyakan. Nah ini boleh apa enggak kan biasanya gitu. Yeah. Nah karena itu biasanya ya saya memberikan ini katakanlah pencerahan gitu ya. Di mana sih dalam pandangan Islam itu dimungkinkan gitu. Nah biasanya perspektif teologis itu yang saya sampaikan. Lalu yang kedua pertanyaan yang selalu muncul itu adalah bagaimana nanti pernikahan itu bisa dilaksanakan. Karena ini kan dua orang berbeda ya, masing-masing memiliki keyakinan begitu. Yeah. Nah itulah yang kemudian saya sampaikan juga, pernikahan sangat mungkin dilakukan dengan dua cara sekaligus begitu, tanpa perlu ada yang pindah agama. Nah itulah yang akhirnya bisa diterima kedua belah pihak, karena itu menurut mereka jalan tengah yang terbaik begitu ya. Jadi tidak perlu ada yang pindah agama, masing-masing mendapatkan pengesahan sesuai dengan keyakinannya. Dan itu juga merupakan amanah dari Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 kan begitu. Jadi pernikahan itu sah kalau dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Nah bunyi ayat itulah yang diterjemahkan oleh mereka yang berbeda agama dengan menikah melalui dua tata cara. Nah, Mas. Oh begitu ya. Jadi kalau saya boleh lebih dalam lagi, yang laki-laki ini agamanya Katolik, yang perempuan Islam ya? Betul Mas. Oh begitu, jadi pagi pemberkatan, kemudian siangnya akad nikah dengan ke KUA begitu, atau bagaimana? Atau seperti apa benarnya? Tidak ke KUA Mas, KUA ya memang KUA rasanya ini tidak mau dan tidak akan mau gitu ya. Jadi ini pernikahan tidak diterima negara gitu ya, secara negara belum diakui? Bukan begitu. KUA memang tidak bisa menerima, tetapi masih ada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil itu bisa menerima mereka. Tetapi memang yang dicatat itu tidak dua-duanya, Mas. Karena domain Dukcapil itu adalah mencatat pernikahan yang dilakukan di luar cara Islam. Karena itu yang dicatat oleh negara melalui Dukcapil itu adalah prosesi yang dilakukan secara Katolik yang kemarin itu. Dan itu sudah dilakukan Senin lalu begitu. Jadi kan banyak kabar yang beredar di masyarakat kalau menikah beda agama di Indonesia prosedurnya sulit, bahkan banyak yang memilih menikah di luar negeri. Ini bagaimana menurut Bapak? Ya memang sulit, nggak hanya sulit tapi sulit banget Mas. Gitu. Sebabnya kenapa kemudian mereka yang mau menikah itu kalau nggak mau mengikuti bagaimana ribetnya mau nikah di Indonesia, mereka yang punya uang itu kan memilih ke luar negeri kan. Minimal ke Singapura ya. Ya ke Singapura, ke Bangkok, ke Aussie atau ke Hong Kong misalnya. Gitu. Oh begitu ya. Berarti kalau saya konfirmasi ini berarti setelah pernikahan dilakukan, kalau mungkin dalam secara Islam nikahnya akad nikah terjadi tapi tidak ada KUA, berarti bisa dikatakan secara Islamnya nikah siri gitu ya? Ya kalau siri dipahami sebagai pernikahan yang tidak dicatatkan ke KUA itu iya. Tapi sebetulnya makna siri itu kan artinya rahasia ya. Atau kalau nikah siri ya berarti pernikahan yang dirahasiakan. Tetapi pernikahan kemarin dan juga pasangan-pasangan yang lain sebelumnya itu ya tidak lagi masuk kategori pernikahan siri sebetulnya. Karena yang hadir itu kan nggak hanya saksi tapi juga kedua keluarga ya. Gitu. Kalau yang Muslim tadi sudah cukup jelas ya, Bapak menyampaikan ada 3 hal dasar, ada yang boleh bersyarat, ada yang tidak boleh, dan kemudian ada yang boleh secara mutlak dengan masing-masing ada syaratnya ya, begitu ya. Tapi kalau kemudian bagaimana kemudian merasionalisasi bagi yang bukan yang Muslim dan yang Katolik, ini bagaimana Pak? Yang Katolik juga itu jauh lebih rumit sepertinya. Di dalam hukum gereja Katolik Mas. Jadi gereja Katolik itu memberikan ruang bagi dimungkinkannya pernikahan antara Katolik dan non-Katolik. Gereja akan memberikan dispensasi kepada mereka sehingga tetap bisa mendapatkan pemberkatan kita. Gitu. Jadi di agama lain juga begitu Mas. Misalnya di Protestan ya, meskipun semua sinode atau semua denominasi begitu, tetapi dari tahun ke tahun itu semakin banyak gereja dan juga pendeta yang mau mengakomodir pernikahan antara Kristen dan non-Kristen gitu. Ya. Ini sudah pengalaman yang ke 1425, yang ke 1000-an lebih begitu ya. Kenapa kemudian Pak Nurholis memilih jalan ini Pak Nurholis? Ya sebetulnya tidak direncanakan dari awal Mas. Ini kan karena saya juga tidak tahu ya. Memang dari tahun 2000-an itu saya sudah concern di isu ini begitu. Dulu juga saya mungkin sama seperti orang-orang yang sekarang
katakanlah membuli saya di media sosial gitu ya. Dulu saya tahunya juga itu dilarang gitu waktu masih belajar di pesantren, di madrasah gitu. Cuman kan saya tidak pernah berhenti belajar kan, sampai sekarang saya masih sekolah gitu. Nah lalu kemudian terutama pada saat diberi kesempatan riset oleh Komnas HAM, nah itu saya manfaatkan betul-betul gitu Mas. Jadi saya membuka lagi literasi klasik di dalam Islam, lalu kemudian kalau untuk yang non-Muslim juga saya wawancara dengan pendeta, dengan pastor, dengan biku, dengan pemangku, gitu, berjanda gitu ya. Nah itulah yang saya dapatkan itu. Dan itu sudah diterbitkan, bahkan sudah 2 kali gitu ya, tahun 2005 dan 2010 oleh Komnas HAM. Dan buku itu yang diantaranya menjadi pegangan bagi mereka yang akan menikah berbeda agama gitu. Jadi memang ini salah satu concern saya, terutama memang kenapa sih mau menikah saja dipersulit gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, ternyata saya juga bisa mendapatkan justifikasi teologisnya begitu. Karena ternyata itu tadi seperti yang tadi saya sampaikan, hampir semua agama juga ada pandangan yang membolehkan. Nah inilah yang kemudian apa yang saya lakukan terhadap mereka yang berbeda agama, yaitu tidak salah-salah amat kira-kira gitu. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa itu boleh begitu. Berdasarkan teologi masing-masing di setiap agama. Kalau menikah itu kan biasanya tujuannya adalah selain mereka memang saling cinta begitu dan ingin dilegalkan hubungannya adalah ingin memiliki keturunan. Nah ini sudah ada kajian sampai ke arah sana bagaimana kemudian nanti anak-anak hasil pernikahan yang beda agama ini bagaimana Pak? Apakah sudah ada kajian dan sudah dipikirkan Pak Nurholis? Sudah sebetulnya beberapa lembaga itu, salah satunya ada peneliti dari Yayan Gorontalo ya. Itu sudah beberapa kali melakukan riset terkait dengan bagaimana anak-anak dari pasangan beda agama. Nah kalau saya berdasarkan observasi, catatan ya, informasi yang diberikan dari 1000 sekian itu, mereka yang berbeda agama, nah itu memberikan lalu memberikan bagaimana sih mereka mendidik anak-anak dari hasil pernikahannya gitu ya. Dan itu memang ada beberapa varian Mas, tetapi paling tidak kalau saya boleh menyampaikan ada 3 model bagaimana pasangan beda agama itu mendidik anak-anak mereka, terutama terkait dengan agama gitu ya. Yang pertama ada model ala ini, dulu tuh ada ini kan Jamal Mirdad dan Lydia Kando. Nah itu mereka mendidik anaknya melalui perjanjian. Jadi kalau laki-laki itu ikut agama ayahnya, kalau perempuan ikut agama ibunya. Nah ini banyak juga dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama begitu. Lalu ada juga model yang kedua di mana mereka agama itu didasarkan pada urutan lahir gitu. Misalnya anak pertama lahir nanti ikut agama siapa, yang kedua ikut siapa gitu. Nah, yang lebih banyak itu dan menurut saya ini sesuatu yang menarik ya buat saya. Mereka pasangan beda agama ini memperkenalkan 2 tradisi agama sekaligus pada anak-anak mereka sampai nanti mereka sendiri bisa memilih atau melanjutkan yang mana begitu. Nah, model yang ketiga ini dianggap lebih fair gitu ya, baik bagi kedua pasangan atau pasangan suami istri ini dan juga untuk anak-anak mereka begitu, karena diberikan kesempatan untuk bisa mengenal ajaran sesuai dengan orang tuanya. Lalu yang kedua juga kenapa mereka memilih itu? Nah itulah cara mendidik anak-anak dengan dengan cara memperkenalkan keragaman atau perbedaan di lingkungannya gitu ya, dari lingkup yang paling kecil bernama keluarga begitu. Nah lalu mereka juga terutama anak-anaknya yang sudah besar gitu ya, yang sudah 10 sampai 15 tahun, bahkan sudah ada yang 17 tahun. Nah mereka juga menilai bahwa cara yang mereka lakukan itu justru memberikan sisi positif bagi anak-anak mereka. Karena mereka dari kecil sudah bisa mengenal perbedaan, sehingga kemudian tumbuh menjadi orang yang beragama secara inklusif, bahkan juga pluralis ya. Atau kira-kira kalau bahasa Kemenang sekarang tuh moderat lah. Nah, itu Mas. Gitu. Begitu ya. Tapi ada sebagian yang mengkhawatirkan kebingungan di antara anaknya. Ini bagaimana Pak agar kemudian anak-anak ini tidak kebingungan? Yang saya belum menemukan fakta itu. Oh ya. Yang bingung itu justru orang lain Mas. Tetangganya, temannya, atau gurunya gitu ya. Itu seperti itu. Kalau anak-anak ini menurut saya kita memang tidak
nggak bisa underestimate pada anak-anak kita. Saya kira mereka itu jauh lebih cerdas menurut saya, jauh lebih wise dalam melihat perbedaan. Itu yang saya sendiri juga tidak menyangka begitu. Bahkan keluhan yang sering disampaikan oleh orang tua dari pasangan beda agama itu justru mereka mengeluhnya itu begini. Kami itu kan sudah berusaha untuk mendidik anak dengan cara memperkenalkan perbedaan, terutama agama gitu ya. Tetapi sampai di sekolahan itu dirusak kembali oleh gurunya. Nah kata mereka begitu Mas. Kan kalau di rumah kan yang ditekankan itu adalah bahwa kita memang memiliki perbedaan. Setiap agama memiliki keunikan, kekhasan begitu ya. Tapi bukan berarti di dalamnya itu ada sejumlah persamaan. Itulah yang disebut sebagai titik temu begitu. Jadi artinya adalah orang tua ini, dan itu yang kemudian dipraktekkan oleh anak-anak mereka. Mereka bisa menghargai, menghormati keyakinan orang lain yang berbeda. Tapi begitu di sekolah kan doktrinnya bisa berbeda kan. Guru-guru kita di sekolah kan doktrinnya agama kita yang paling benar. Seraya mengatakan agama orang lain itu sesat, salah, dan sebagainya. Nah itulah yang disayangkan oleh pasangan beda agama. Gitu. Itu terjadi di semua guru, di semua agama ya? Begitu ketika sampai di sekolah ya? Betul, secara umum begitu. Ya memang ada agama-agama tertentu misalnya yang doktrinnya tidak gitu-gitu amat gitu. Misalnya ada anak mereka yang memilih untuk disekolahkan di sekolah Katolik atau sekolah misalnya Buddhis gitu ya. Terus klaim kebenaran bahwa agama kita yang paling benar itu relatif lebih lebih sedikit begitu, iya, gitu. Tapi nanti ada agama tertentu tuh yang cara mengajarnya begitu. Iya, ada juga kemudian saya membaca beberapa komentar di media sosial juga ya berkaitan dengan yang tadi video yang sempat viral itu adalah berkaitan dengan kelanggengan pernikahan karena kan sudah beda dua keyakinan. Ini ada juga beberapa netizen yang merasa khawatir nanti hubungannya tidak langgeng dan sebagainya. Ini saya mau mengkaji dari segi fakta-faktanya dan juga dari segi itu bagaimana Pak, dari segi argumen akademisnya Pak, silakan Pak. Ya, kalau argumen akademis itu kan begini, mereka yang menikah berbeda agama itu kan mungkin agak berbeda dengan mereka yang menikah seagama gitu ya. Maksud saya adalah usaha mereka, perjuangan mereka untuk bisa menikah itu kan luar biasa. Dan itu panjang kan gitu. Memang antar pasangan bisa berbeda-beda. Ada yang setahun, 2 tahun, bahkan ada yang 20 tahun baru bisa menikah Mas. Nah oleh karena itu ketika mereka menikah, effort dalam menjaga kelanggengan rumah tangga itu jauh lebih tinggi mungkin dari pasangan yang seagama gitu ya. Jadi mereka bela-belain betul bagaimana menjaga kelanggengan rumah tangga itu. Ya karena itu kalau dilihat dari angkanya, dari sekian banyak yang sudah menikah itu, ya hanya sedikit. Memang saya perlu sampaikan juga ada yang akhirnya harus berpisah gitu. Meskipun ternyata alasannya bukan karena perbedaan agama gitu ya. Ada misalnya karena pasangannya selingkuh atau KDRT dan sebagainya lah. Nah itu Mas gitu. Begitu ya. Jadi memang permasalahannya kompleks ya, tidak hanya masalah agama, perceraian itu juga berbagai masalah dan itu juga terjadi di satu agama, di berbagai macam juga bisa terjadi. Lika-liku dalam rumah tangga saya kira sama. Mau seagama mau beda agama sama sih menurut saya Mas. Cuman tambahannya yang bagi yang berbeda agama itu ya lebih kompleks saja gitu, karena itu tadi kan masyarakat kita tidak semuanya bisa menerima keberadaan mereka ini gitu. Jadi memang baik tantangan maupun tentangan yang dihadapi oleh pasangan berbeda agama ya seumur hidup. Bahkan mungkin sewaktu mereka udah meninggal itu yang hidup masih ngomongin, bisa jadi begitu. Iya. Nah itu bagaimana Pak Nurkhalis sendiri memberikan penguatan keyakinan kepada dua pasangan ini agar kemudian dia siap ketika nanti berbaur kembali ke lingkungan masyarakat, ada berbagai macam cibiran dan sebagainya ini, apalagi juga dari keluarganya sendiri, bahkan ini bagaimana Pak? Ya oleh karena itu kan yang selalu saya tekankan ke mereka itu adalah keduanya harus satu keyakinan gitu ya. Satu keyakinan yang saya maksud itu perbedaan agama itu nggak ada masalah gitu ya. Tetapi harus satu keyakinan. Keduanya harus sama-sama yakin bahwa dalam agama masing-masing itu diperbolehkan gitu. Jadi secara teologi, secara spiritual mereka itu benar-benar sudah mantap gitu Mas. Sebab kalau masih bimbang ya itu bisa menjadi persoalan gitu. Jadi misalnya ini sebetulnya boleh apa enggak sih, tapi karena sudah kandung cinta nggak bisa pisah gitu ya. Bahkan di antara mereka juga ada yang pisah lalu mencoba menjalin asmara dengan yang lain yang seagama gitu, tapi ternyata itu tidak bertahan lama, lalu balik lagi. Nah itu banyak Mas pasangan seperti itu.
Nah, oleh karena itu yang selalu saya tekankan adalah keyakinan bahwa kita bisa menikah berbeda agama, lalu bisa mengelola perbedaan yang ada. Nah, itulah yang terpenting begitu. Lalu yang kedua adalah siap mental. Itu udah otomatis, nggak bisa enggak, Mas. Jadi siap mental dulu terhadap berbagai tantangan dan tentangan yang kelak akan diterima oleh mereka. Dan itu selalu saya sampaikan, itu seumur hidup, Mas. Saya bilang begitu ke mereka ya. Karena sampai pokoknya sepanjang kita masih hidup dan sepanjang di lingkungan kita itu masih banyak orang yang belum bisa menerima pernikahan beda agama, ya selamanya kita akan selalu diomongin orang, disipir orang, dibully orang dan sebagainya. Tetapi ya anggap saja, saya bilang nggak usah dibaperin gitu ya. Ya memang kadang-kadang awal-awal kita menikah itu berasa banget gitu. Kini amat sih kira-kira gitu ya. Nah jadi benar-benar harus siap mental gitu, Mas. Nah lalu yang ketiga ya biasanya saya sarankan mereka untuk bergabung di komunitas-komunitas beda agama. Nah kebetulan ada beberapa pasangan senior itu membuat grup. Salah satunya di WAG, ada keluarga Bhinneka namanya, itu yang dibuat oleh salah satu pasangan senior. Nah teman-teman beda agama itu kumpul di sana, Mas. Nah itu dalam rangka supaya pertama begini, mereka yang menikah berbeda agama itu tidak merasa sendirian gitu ya, karena punya komunitas di situ ratusan pasangan bergabung di situ. Lalu yang kedua ya tempat berbagi cerita begitu. Misalnya mereka ada dinamika, ada kendala apa, mereka bisa saling support lah di situ begitu. Sama persis seperti kebetulan pasangan yang kemarin itu juga memang anggota dari grup tersebut. Ya, jadi dari awal mereka mau menikah sampai kemudian sudah menikah jadi viral. Nah itu ya ini menjadi perbincangan lah. Ya teman-teman saling memberikan support di grup tersebut begitu. Baik, terima kasih Pak Nurholis sudah berbincang bersama El Sinta. Ini menjadi barangkali satu wawasan baru buat pendengar juga ya. Dengan berbagai penjelasan sebenarnya ada banyak yang perlu kita jelaskan, tapi karena keterbatasan waktu, terima kasih Pak Nurholis, sehat selalu Pak Nurholis ya. Selamat siang. Selamat siang.